Kasusnya sudah berlalu 1,5 tahun, ratusan saksi sudah diperiksa, tapi pelakunya masih melenggang bebas. Bareng-bareng kita melak lupa, kasus Subang. Kalau kamu masih ingat, kejadian ini terjadi di Agustus 2021 lalu. Saat itu Indonesia digemparkan dengan berita bahwa ditemukan 2 orang perempuan yang ditemukan tanpa nyawa, tanpa busana, bertumpuk di sebuah bagasi mobil yang terparkir di rumah warga. Ternyata setelah diidentifikasi, 2 orang perempuan tersebut merupakan ibu dan anaknya. Ibunya bernama Ibu Tuti dan anaknya bernama Amelia. Di hari kejadian, ayah Amelia, Bapak Yosef, memang berniat untuk datang ke rumah Amelia untuk mengambil stick golf. Pak Yosef memang tidak melulu tinggal bersama Amelia karena Pak Yosef sudah memiliki istri muda. Nah, pada saat Pak Yosef sampai ke rumahnya, Pak Yosef memang udah ngeliat bahwa ada yang salah nih. Kok rumahnya berantakan, sepi banget, dipanggil-panggil gak ada yang keluar, dan dari jauh Pak Yosef melihat kayak ada ceceran darah. Pada saat Pak Yosef mengikuti alur jejak darah itu, Pak Yosef melihat jejak ini berhenti di depan mobilnya. Waktu Pak Yosef melongok ke dalam, Pak Yosef kaget banget. Dia udah ngeliat anaknya dan istrinya terbujur kaku, bertumpuk di bagasi mobil dia. Pak Yosef langsung lapor polisi dong. Dan pada saat polisi periksa itu, polisi yang ngeliat banyak banget percikan darah. Ada di karpet, ada di lantai. Nah, ada juga di papan penggilesan. Polisi ngeduganya papan penggilesan ini dipakai untuk menghantam kepala Amelia dan ibunya, lalu mereka dibawa ke kamar mandi, dibersihkan untuk dihilangkan jejaknya, lalu baru dibawa ke bagasi mobil. Sebelumnya, banyak pihak yang menduga bahwa ini adalah perampokan, tapi nggak ada barang yang hilang. Uang 30 juta yang ada di dalam rumahnya aja masih utuh. Yang hilang cuma satu, handphonenya Amelia. Sampai sekarang belum ketemu. Publik bingung dong, motifnya abu-abu. Akhirnya ini jadi bola liar, publik berspekulasi. Ada beberapa pihak yang dituduh publik menjadi otak dari kejadian ini. Tuduhan pertama itu diarahkan ke ayahnya Amelia, Bapak Yosef. Dari berita yang beredar, di baju Bapak Yosef itu ternyata ada darah. Tapi pada saat dikonfrontasi ke Pak Yosef bilang bahwa baju yang dia pakai itu baju pinjaman. Dia nggak tahu menahu tentang darah itu, karena bukan miliknya. Tuduhan bergeser ke istrinya Pak Yosef, istri mudanya. Katanya ini ada kaitannya dengan perebutan jabatan di yayasan yang dimiliki Pak Yosef. Jadi semenjak Pak Yosef itu menikah dengan istri barunya, istrinya ini menduduki jabatan strategis sebagai bendahara yayasan. Nah, setelah 3 tahun menjabat, sepertinya istrinya ini kurang perform sehingga dia harus meninggalkan jabatannya. Dan beberapa tahun setelahnya, jabatan ini digantikan oleh Amelia, sedangkan istri pertamanya, Ibu Tuti, menjadi sekretaris yayasan. Katanya kemungkinan ini yang menjadi cikal bakal dari hilangnya nyawa mereka. Tuduhan yang ketiga diarahkan ke Danu. Danu ini adalah sepupunya Amelia. Jadi tuduhan ini bermula dari desas-desus yang mengatakan bahwa Danu sempat masuk ke TKP H+1. Saat itu garis polisi sudah dipasang, tapi Danu tetap masuk. Bukan cuma masuk, tapi juga Danu otak-atik TKP dengan cara dia masuk ke dalam kamar mandinya, lalu menguras baknya. Padahal di bak itu tuh katanya bau anyir karena airnya udah bercampur dengan darah dari Amelia dan ibunya. Pada saat dikonfrontir ke Danu, Danu bilang dia disuruh seseorang. Seseorang yang Danu pikir itu polisi yang nyuruh. Ternyata bukan polisi, itu adalah Banpol. Tapi tetap aja, Banpol harusnya nggak ada di TKP, apalagi ngotak-atik TKP yang harusnya steril. Nah, setelah 1 tahun kasus ini berjalan, saya dengar bahwa polisi menangkap seorang terduga pelaku. Bukan ayahnya, bukan sepupunya, bukan juga ibu tirinya, melainkan seorang pria berinisial S. Pria ini ditangkap di Jakarta. Namun setelah melewati proses interogasi, polisi menyatakan bahwa pria ini tidak terlibat dalam kasus Subang tersebut. Semenjak dibebaskannya si S, sampai sekarang polisi masih mencoba untuk mencari tahu lebih lanjut siapa pelakunya, apa motifnya. Karenanya bareng-bareng kita doakan agar jalan polisi untuk mengungkap kebenaran bisa dipermudah Tuhan, dan dengan kapasitas kita hanya bisa menolak lupa agar kasus ini tidak redup dan tidak dilupakan siapapun, dan juga kita bisa mengambil pelajaran di dalamnya.